Tuhan menjadi manusia bisa nggak? Silakan Bang. Ya nggak bisa lah. Nah, agak sehat dikit nih. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya bukan lah Bang. Anda Kristen ya Bang? Kristen. Lanjut Bang Andi. Ayatnya banyak itu di Alkitab bahwa Yesus itu bukan Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 itu terjelas itu. Tidak tapi kalau Anda kayak yang gini dapat mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau Anda kayak gini banyak orang meragukan nanti bahwa Anda itu pura-pura jadi Kristen. Ya bahkan dibilang bidat Bun. Oh iya betul. Anda dari Unitarian ya? SJ. Oh SJ. SJ memang gitu. Yesus diciptakan betul? Ya diciptakan 1 Kolose 15 ayat 16. Betul. Amsal 8 22 sampai 30. Bukan saya yang ngomong, bukan saya khotbah, tapi Injil yang berkata. Betul. Terus Anda tidak Natal toh? Apapun yang tidak tertulis di Alkitab kita tidak lakukan. Terus bagaimana dengan surat Paulus Abang? SJ masih ngakui nggak sih surat Paulus? Kita memilah-milah Bang, bukan berarti kita tidak mengimani. Kita memilah-milah. Oh tidak dijadikan dasar iman gitu ya? Ya karena ilahi kan distorsi tuh, banyak distorsi juga, kontradiksi terjemahan. Ada bidat dan sesat itu menurut mereka, betul? Ya. Ya tinggal ini lagi nih Bang, saya diskusi sama SJ itu mengenai penyaliban. Tapi SJ masih percaya nggak sih Bang yang namanya penebusan dosa di tiang salib? Bukan penebusan dosa itu Bang. Itu kan pemahaman doktrin. Oh doktrin. Penebusan dosa itu pemahaman doktrin. Ustaz Alip mau masuk nggak Ustaz Alip? Ustaz Alip. Tiduran nih Ustaz Alip nih. Tapi masih SJ, maksud saya gini loh, SJ percaya nggak sih kalau anaknya Maria yang disalib itu? Bang BJ? Gimana Bang? Macet Bang, macet. Masih SJ percaya nggak sih kalau anaknya Maria yang disalib? Di Injil tidak disalib Bang. Di Sulo. Makanya kita tidak. Sulo. Kita tidak ada tempat salib. Kalau SJ kan itu nggak melentangkan tangan kiri kanan ya, menghadap ke atas gitu ya, kedua-duanya ya. Ya, memang tidak ada salib di kita Bang. Nggak ada, cuman tiang, palang doang, tiang doang nggak ada palangnya gitu ya. Enggak juga. Di pohon. Kalau kita buat tiang juga atau satu gini di tempat ibadah kita atau tiang salib yang seperti apa, sama aja kita menyembah berhala itu Bang. Berarti kalau begitu anaknya Maria nggak mati di sebagaimana yang ada di Bible dong? Kalau wafatnya ya wafat. Kenapa Bang? Kalau wafatnya ya wafat, gitu Bang. Tapi matinya nggak seperti itu, tragis. Ya. Dan itu kan tradisi Roma itu. Salib itu kan tradisi Roma. Kalau SC memandang Yesus itu mati seperti apa Bang? Ya mati memang secara hukuman Romawi. Oh ya di situ masih percaya di sana ya. Tapi bukankah Yesus itu orang belia Bang? Kan enggak mesti dia yang disalib. Mestinya kan diselamatkan dari Bapa yang mengutus dia kan gitu Bang. Kalau secara Kristenan memang lu buat itu dia harus wafat gitu Bang. Bukan berarti untuk menebus dosa, enggak. Bukankah dia berdoa semalaman di Bukit Getsemani Bang? Gimana?
Bukankah dia berdoa semalaman di Bukit Getsemani? Ya, itu doa Bapa kami. Dia berdoa bahwa andaikan cawan ini berlalu dariku gitu. Bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak gitu kan. Ya, dan doa Bapa kami. Inti poin paling penting kan doa Bapa kami. Kalau sama SJ susah diskusi teman-teman karena agak apa ya? Ya tinggal dipoles-poles lagi lah gitu kan. Ada pernah diskusi nggak sama kalau SJ menganut Tritunggal nggak sih? Tritunggal itu kan doktrin bang, hasil konspirasi, hasil konsili. Buat apa dibahas? Itu kan hasil konspirasi. Konspirasi orang-orang yang tidak menyukai ajaran Yeshua Mashiach. Imam-imam besar pada abad itu. SJ itu kan bukan gereja ya Bang, ya balai kerajaan ya? Ya, balai pertemuan saksi-saksi Yehova. Bukan gereja namanya ya? Di Alkitab, di Injil tidak ada tertulis gereja. Kalau ada, tolong tunjukkan datanya sama saya, Bang. Memang nggak ada, Bang. Ya kalau nggak ada, ngapain kita lakonin gitu. Kita praktekkan gitu. Dan kita imani. Apa nggak ada mengalami kesulitan? Ada minoritas loh di antara Kristen yang ada. Kesulitan gimana sih, Mas? Memang dulu tahun berapa ya, sekitar tahun 80-an ya. Memang SJ dilarang memang. Sekarang udah diperbolehkan, makanya sekarang sudah ada gedungnya, sudah ada balainya, baik gedungnya gitu. Tapi kita tidak memakai kata gereja karena tidak tertulis itu kata gereja, Bang. Anda tahu nggak tokoh saksi Yehova siapa? Tokoh bagaimana nih, Bang? Yang mendirikan saksi Yehova. Orang Barat juga loh, Bang, di abad ke-19. Saya nggak tahu ya yang mendirikan apa, yang tahu saya King James ya. Charles Taze Russell. Terjemahannya dari King James juga, menerjemahkan dari teks original Ibrani Aramaik. Joseph Franklin. Itu orang-orang Barat semua juga, Bang, pendiri saksi Yehova. Hampir sama dengan Advent. Kalau Advent kan dari Amerika ya. Advent. Evangelion. Siapa sih namanya? Lupa gua. Perempuan. Ya, kalau Advent masih menuankan Yesus tuh, Bang. Masih dia. Masalah makanan kalau saksi Yehova apa, Bang? Babi itu gimana? Ada yang nanya di bawah. Makanan gimana ya, Bang? Tergantung lah, kalau makanan nggak ini kali. Kayak babi masih haram kah atau bebas? Gimana dibilang haramnya? Ya, saya tanya sama penatua sih, ya kalau memang bisa dimakan ya kamu makannya makan, nggak ada larangan gitu, Bang. Oh, oke, nggak ada larangan. Ini ada yang minta naik tadi nih. Dodi minta naik, silakan Dod. Iya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang? Iya Bang, Muslim aku Bang. Oh, tadi minta naik, ada yang mau disampaikan? Ada lah. Silakan. Adalah begini Bang. Jadi Bang, kalau apa itu? Kalau macam macam mana Bang ya? Diturunkan atuh kejam kali kalau orang belum selesai ngomong. Bang Jibril. Hah? Bang Jibril. Kejam kali moderator ini. Biarlah orang nyampein apa gitu kan. Dia kan punya hak juga, apalagi udah jam segini toh.
Coba ini. Bang Arif ini baru naik. Bisa Sagai. Assalamualaikum bang. Sorry bang, salah pencet. Bang Tete layar tekan multi. Terima kasih bang. Bang Jibril naik Bang Jibril. Ini ada SJ ini Bang Jibril. Itu aja kata saya. Selamat malam, selamat malam. Bang Jibril naik dulu dong, bantu gue ini SJ dulu nih Bang Jibril. Anda kan antum lebih paham lah. Naik dulu Bang. Ustaz Alif turun kayaknya. Apa nggak ada wifi? Itu ada dia. Wifi-nya. Ya, Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksi Yehova ya. Coba kendalikan dulu SJ ini satu Bang Jibril. Bang SJ, selamat pagi. Bang DJ namanya. Pagi bang, pagi. Salam Gimana sehat. kabarnya? Sehat bang? Lumayan bang. Alhamdulillah. Abang jadi Kristennya Jehovah Witness? SJ Jehovah Witness. Witness saya nggak tahu. Saksi Yehova. Iya. Oh abang saksi Yehova. Ya bang betul. Lagi belajar. Kalau nggak gitu. salah tahun lalu kita pernah ngobrol-ngobrol nggak sih bang di sini bang? Lupa bang. Di Komal mana atau di Komal sini lupa ya. Oh, tapi abang pernah kan ikut-ikut diskusi kayak gini? Pernah. Iya. Kalau nggak salah saya pernah ngobrol sih sama abang. Terus abang berarti nggak menuhankan Yehosua? Ya enggak dong, kan sesuai di Injil begitu tertulis datanya. Ya di gospel memang tulisannya gitu. Enggak, tapi kalau ada kalimat dari Yehosua yang dia dikirimkan untuk bangsa hanya untuk Bani Israel, abang Bani Israel dari suku mana bang? Enggak lah, saya enggak Israel. jadi dari suku mana bang? Belum nggak ada. Enggak lah. Jebakan ini. jadi ikut-ikut aja. Ya bukan ikut-ikut aja. Artinya kan begini bang. Kalau abang mengatakan saya dari suku Bani Israel atau terlepas dari itu kan yang jelas kan kita SD ini apa yang dikatakan Yesus itu yang kita lakukan bang. Kan dia bilang di ayatnya adalah saya lupa, kabarkanlah kabar gembira ini ke seluruh penjuru dunia. Jadi mungkin keturunannya kami ini kami ingin menjadi saksi di situ untuk mengabarkan kabar gembira itu gitu bang. Terlepas dari abang katakan ke Bani Israel atau enggak, yang jelas apa pesan yang dikatakan Yesus itu ya kami sebagai saksinya turunan-turunan sampai detik abad ini akan melakukan itu, mengabarkan kabar gembira itu bang poinnya. Terlepas dari abang katakan Bani Israel keturunan itu terlepas dari itu. Tapi abang ikutin apa yang Yehosua kabarkan? Ya poin yang paling penting kalau di SJ itu, makanya bedanya dengan saudara-saudara gereja, bedanya di situ. Kalau yang Yesus ajarkan, abang iman abang gimana bang? Yang di Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu di iman abang Injil Allah itu apa bang? Injil Allah ya firman Allah lah yang diberikan kepada Yesus. Jadi ada Injil selain Injil 4 ini ya bang? Injil Allah selain 4 yang gimana itu bang ya? Kan ada Markus, Yohanes, kan ada 4 tuh. Terus di Markus 1:14 dibilang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Berarti ada Injil lain selain 4 ini. Betulan belum saya kaji lah kalau ayat ini yang abang bacakan ya. Tapi kalau secara rasio Injil yang mana gitu bang? Karena nggak tertulis itu Injil Allah kan? Asik. Kalau abang pakai rasio. Sekarang gini bang. Ini kita pakai rasio nih bang.
Saya kasih abang kitab. Di kitabnya itu tulisannya Al-Quran menurut Bang Zuma. Apakah itu Al-Quran, Bang? Al-Quran menurut Bang Zuma. ya belum tentu. Mantap. Lalu kalau Injil menurut Lukas dan Injil menurut Markus dan Injil menurut itu Injil bukan, Bang? Itu tertulis nggak ayatnya itu Bang? Menurut Lukas gitu. Bible dari abad Ayatnya. Bible dari abad 4 ke abad 16 itu tulisannya Injil menurut Ayatnya ada Yohanes. nggak? Ayatnya ada nggak Bang? Saya Coba tunjukin aja ya. Bang. Saya tunjukin aja ya. Ayatnya. Iya, saya tunjukin aja nih. Ntar. Karena saya mesti buka gospel sebelum abad 16. Sebentar ya. Nah, nih. Ayat apa tuh ya Bang? Bukan, Biar saya- ini Injilnya Bang, gospelnya. Enggak, ayatnya tuh. Ini. Ayat apa gitu? Ini, nih. Maksudnya Jadi gospelnya apa buku gitu? Gospel itu Injil, Bang. Gospel itu kan bahasa Inggris. Iya, ayatnya apa? Entah ayat apa? Nah, ini Ulangan, begitu saya ulangan berapa? iya. Begitu saya buka, Bang, gospel tahun 1669. Ini saya nih The Gospel according to Matthews. Jadi according to menurut, Bang. The Ini Gospel ayat Alkitab apa buku gitu loh? ini ayat Alkitab, Bang. Ini buku. Ini buku Alkitab. Ini Gospel Matius. Ini nomor 1. Ayat apa buku? Pasal 1 ayat 1. Matius? Ini Matius nomor 1. Jadi di The ayat mana? Genealogies of Christ. Di ayat mana yang abang katakan tadi menurut Lukas 19? Saya buka juga kitab saya sini gitu Bang. Ini, Bang. Kitab saya. Oh, yang sekarang udah nggak ada. Waduh. Yang sekarang udah nggak ada, udah dihapus, Bang. Oh. Yang di gospel lah, Bang. Injil itu gospel dalam bahasa Inggris ya, Bang. Iya, makanya kalau abang tunjukkan ayatnya menurut Lukas Di ayat bukunya, berapa? Bang. Di bukunya. Saya buka Di di bukunya. sini di kitab dunia baru kita gitu. Di bukunya itu tulisannya The Gospel according to Matthew. Jadi Injil menurut Matius. Jadi setelah abad 16 accordingnya ini dihapus. Jadi Gospel Matius. According ini dihapus setelah abad 16. Nah, balik lagi ke tadi. Abang bisa bilang kan, Al-Quran menurut Bang Zuma itu bukan Al-Quran. Nah, kenapa gospel menurut Matius itu gospel? Waduh, ada yang ngorok. Iya, abang bisa bilang Al-Quran menurut Bang Zuma itu bukan Al-Quran, tapi gospel menurut Matius itu gospel. Abang? Yo. Gimana? Iya. Iya, kan tadi saya udah analogiin kalau Al-Quran menurut Bang Zuma itu bukan Al-Quran. Itu tulisan Bang Zuma menurut Bang Zuma tentang Al-Quran, betul nggak? Nah, begitu juga gospel nggak sih? Gospel menurut Matius, itu tulisan Matius mengenai gospel, betul nggak? Itu tertulis nggak Bang di Alkitab yang abang bilang ini gitu? Sebelum abad 16 tertulis menurutnya, Bang. Setelah abad 16 menurutnya dihapus. Ya kalau dihapus berarti ada kontradiksi begitu.
Karena itu udah katanya sih, kata mereka ya, itu udah nggak perlu dikatakan. Karena nih, kita buka 2 Bible atau 3 Bible deh. Saya ada nih, saya tunjukin abang. Ini bang, ini perjanjian baru tentang Yesus Christ tahun 669. Di sini tulisannya Gospel atau Injil according menurut Saint Matthew. Kita buka lagi satu lagi. Ini mestinya tahun 1676. Nah, nih New Testament Lord of Jesus 1676. Nah, di sini juga The Gospel according to Matthew. Jadi Injil menurut Matius. Ini yang abad ke-16 ya bang? Ini tahun 1676. Ya abad ke-16 ya? Iya abad 17 lah. Ya makanya kan Injil Barnabas pun terbitkan di abad ke-15-16 itu bang. Barnabas tahun 600 bang. Iya abad ke-15, 16. Enggak. Barnabas abad 6 bang. Nggak salah bang. Iya, yang tertuanya itu tahun 600 bahasa Itali. Setahu saya abad ke-15 Injil Barnabas bersamaan Martin Luther, dia hengkang dari Katolik. Oh, setahu saya ya, Setahu saya fakta sejarah seperti itu. Makanya Injil Barnabas itu barengan sama Martin Luther. Kalau saya fact check ya. Karbonnya mungkin. Iya. Setahu saya Barnabas itu abad 6. Abang abad 4. Yohanes, Markus, Lukas itu abad 6. Abad 4. Injil Barnabas itu abad 15 bang. 15-16 bukan abad 6 bang. Sebentar. Gospel of Barnabas. Iya kan, benar. Abad 6. Ini. Yes, a version of Gospel Barnabas mentioned in the 6th century, bang. Abad 6. Habis itu dipalsukan di abad 16, betul, forgery. Tapi 6th century. Barnabas itu abad 6 bang. Kalau yang punya abang abad 4. Gimana bang? Lanjut. Tapi abang keren sih, nggak percaya sama Tritunggal. Abang kenapa nggak percaya sama Tritunggal bang? Ya kalau abang tanya itu memang tertulis di Alkitab gimana? Setuju. Kan tidak ada tertulis di Alkitab Tritunggal. Kenapa harus dipercayain? Ya tapi kan bapak-bapak gereja yang bawa bang. Ya itu urusan mereka lah yang dari awal konspirasi imam-imam besar itu kan turun temurun jadinya. Jadi imam-imam besar itu kan sudah punya Taurat dan punya pengikut pada saat itu. Yang punya kepentingan dan politik konspirasi. Jadi imam itu kan beranak cucu dan berkembang biak sampai abad detik ini. Betul. Anak cucunya kan ada. Ya sampai detik ini pasti membawa doktrin itu kan begitu. Karena pada saat itu dia takut pengikutnya lari ke Yeshua Mashiach. Berarti abang udah la ilaha illallah ya bang ya? Nggak ada Tuhan selain Allah ya? Selain Bapaknya Yesus ya? Ya iya dong.
Terus kenapa belum menerima Nabi Muhammad, Bang? Kenapa? Ya, ya kalau itu abang tanyakan gimana ya? Karena kita yakin kan begini. Yesus Masih yang akan datang kedua kali ke dunia ini gitu. Untuk menghakimi. Itu yang kita yakini gitu, Bang. Artinya mohon izin selain dia tidak ada gitu yang akan datang kedua ini menurut ajaran secara Kristen gitu, secara Alkitab gitu ya, Bang. Oke, gini deh, kita kan sama-sama mengimani Abrahamik ya, Bang. Tapi apabila memang ini kan ada lagi kata apabila gitu kan, bukan berarti kita membantah gitu kan, Bang. Betul. Apabila Nabi Muhammad juga bisa datang kedua kali ke dunia untuk menghakimi, mungkin kita percaya gitu, Bang. Kalau Nabi Muhammad datang lagi berarti Nabi Muhammad gagal dong, Bang. Nabi Muhammad kan sukses. Gitu, Bang? Kalau Nabi Muhammad datang lagi berarti Nabi Muhammad gagal dong. Kan Nabi Muhammad sukses. Oh begitu ya. Iya dong. Kan Nabi Muhammad tanpa manggil Allah turun ke bumi, tanpa Tuhannya ke bumi, udah 2 miliar sekarang Muslim. Sementara Kristen yang katanya Tuhannya turun, tapi 2,4 miliar, beda 400 juta. Kurang dari 50 tahun lagi, Muslim menang, Bang, tanpa Tuhannya turun. Ya, Bang? Iya, Bang. Enggak, tapi gini deh. Kita kan ngelihat ciri-ciri ya, Bang, ya, dari Abrahamik. Kita kan sebenarnya Tuhan kita Tuhannya Abraham. Betul nggak, Bang? Kita setuju nggak di situ? Ya, Tuhannya Nuh. Iya, Tuhannya Abraham, Tuhan Nuh, dan Tuhannya para nabi. Kakeknya Abraham lagi adalah Nuh. Betul. Abang tahu kan, begitu kita lihat dari segi sejarah, Abrahamik ini selalu punya bait El. Betul nggak, Bang? Terus, Bang? Selalu punya bait El. Nih, saya tunjukin ya. Kalau Muslim kita punya Ka'bah. Nih, saya buka kamera saya. Ini ada catatan saya, Bang. Dari Adam, terus ke Idris, ke Nuh, habis itu ke Ibrahim alaihissalam, habis itu ke Ismail, ke Ishak. Idris Enok ya. Idris di sini Musa, Harun, Yusuf, benar. Enok, zaman Enok. Idris, Noh, ya Enok. Idris itu Enok, betul. Iya Enok. Kalau di Alkitab Enok, kalau di Al-Quran Idris. Gitu. Habis itu di Sam jadi Iram ke bawah. Di sini ada, ini mungkin abang nggak ngimanin ya. Ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh. Habis itu Nabi Ibrahim ke Ismail sama ke Ishak. Nah, agama Abrahamik ini Ismail ke Ishak ke bawah, betul nggak? Di sini ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman. Habis itu ada Zakaria, ada Yahya, Maryam ke Isa, betul nggak? Nah, agama Abrahamik ini, Bang, selalu punya bait El. Jadi kalau abang Google Second Temple ini dibuatkan oleh Nabi Ibrahim ke Ishak, habis itu ke Sulaiman, Daud, dan seterusnya. Mereka punya bait El, Bang. Jadi kalau abang baca Bible, Yesus itu ada yang jualan di sekitaran bait El, itu diusir-usirin sama dia. Betul nggak? Abang ingat nggak? Nah, tapi bait El ini kan tahun 66 ke tahun 70, orang-orang Yahudi ini kan berontak sama Romawi. Akhirnya bait El mereka dihancurkan. Nah, kalau kita tanya ngapain sih ini kalau orang-orang Yahudi ini atau Yesus, kalau punya bait El ini mereka ngapain sih di bait El ini?
mereka melakukan yang namanya Sukot. Sukot itu kurang lebih festival kurban. Nah, jadi kalau saya buka ke Sefaria, dari kitab fikih mereka, Misnah Sukah. Sukah ini kita bacanya Sukot. Nah, di original teksnya, ini kita bisa baca, ini ngapain sih Yesus kalau waktu itu Bait El ini nggak dihancurin? Di sini bisa dibaca, Bang. Setiap hari mereka akan mengelilingi altar 1 kali dan berdoa, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong berikan kami keberhasilan. Ini merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabbi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Nah, jadi waktu Yahudi punya Bait El ini, Bang, mereka disuruh tawaf di sini 7 kali, Bang. Suruh muterin ini. Ini ciri-ciri Abrahamik, Bang. Ajaran Abraham dan ke bawahnya. Nah, ini juga bisa dilihat di Islam. Nabi Abraham nurunin, ngajarin ke Nabi Ismail alaihissalam untuk tawaf di sini 7 kali. Ini ciri-ciri agama Abrahamik nih, Bang, dua-dua ini. Nah, Abang tawafnya di mana, Bang? Kalau Abang bener Abrahamik. Gimana, Bang? Abang tawafnya di mana? Kalau Abang Abrahamik. Tawafi maksudnya apa tuh, Bang, tawafi? Kan Bani Israel ada tempat tawafnya. Islam ada tempat tawafnya. Abang tuh tawafnya di mana? Maksudnya tawaf itu apa tuh, Bang? Saya belum ngerti. Mengelilingi rumah Tuhan, mengelilingi Bait El. Mengelilingi. Karena Yesus waktu itu tawaf di Bait El. Ada ayatnya tuh, Bang. Dia kan Rabi Yahudi, Bang. Iya, maksudnya ada nggak ayatnya itu yang Abang katakan bahwa Yesus tawaf itu gitu, di ayat mana gitu? Kalau semuanya bergantung ayat, Yesus nggak mandi juga, Bang. Bukan berarti dia nggak mandi kan? Ya. Nggak semuanya mesti ditulis. Sementara Yesus, aduh, oke, gini deh. Menurut Abang, Yesus waktu di Getsemani sujud ke arah mana, Bang? Di Alkitab hanya sujud berdoa gitu. Tidak. Abang nggak tahu arah kemana? Karena tidak tertulis dia sujud arah kemana tidak tertulis. Nah, oke. Kalau nggak menurut Abang nggak tertulis kan? Memang tidak tertulis gitu. Nah, tapi menurut kalau menurut ada tertulis, mana tahu kalau ada tertulis, Abang tahu ketemu ayatnya, tunjukkan sama saya, Bang. Jadi saya tahu. Ini Bang. Abang buka Mazmur 57. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, ini masuk ke Bait El ya maksudnya, dan menyembah ke arah baitmu. Ini berarti Bait El, Bang. Yang kudus dengan takut dengan akan engkau. Berarti orang Yahudi kalau nyembah ke arah mana, Bang? Ke arah baitmu katanya gitu. Bait El. Ini. Tapi kan situ nggak tertulis ke arah Bait Elmu gitu, Bang. Hanya ke baitmu. Baitmu ini di originalnya, Bang. Bait El itu nama originalnya Bait El. Nama Tuhan mereka kan El. Ke arah, tadi kan ada ke arah Bait El. Ke arah baitmu. Ke arah baitmu kan, Bang. Bukan ke arah. Kan cuma ada satu bait. Terus bait yang mana, Bang? Ya ke arah, berarti kalau secara kita SJ kan memandang rasionya ke arah baitmu, berarti ke arah Bapa Sang Sumber itu, Bang, gitu. Kemana tuh Tidak, arahnya? Ya Bapa Sang Sumber itu gimana kita mau bilang dia harus harus apa, yang jelas dia kan di atas gitu, Bang, gitu, Bang. Dia nggak tahu Jadi nggak ada Bang Jibril. Jadi nggak ada ke atas kan gitu. Rumah Allah, rumah El. Artinya begini, Bang Jibril ya. Di kita tuh gini, Bang. Artinya
apapun misalnya baik alasan sumber tadi kita berdoa atau kita menyembah, intinya isi kita bersembah tadi itu loh Bang. Bukan berarti harus L-nya harus apanya. Isi kita bersembah itu ke dia tuh isinya. Buat apa kalau mau jelas ini tapi isinya nggak ada gitu loh Bang. Itu di kita Bang. Mohon izin Bang. Gitu. Iya, jadi abang nggak gini deh. Abang tahu kan kalau Yehosua itu dia rabi, abang tahu kan? Abang tahu nggak? Gimana Bang ya, lanjut. Abang tahu Yehosua itu rabi kan? Itu dulu deh. Ya bagi kita raja. Bukan, dia rabi. Rabi itu artinya imam Yahudi. Ya. Oke. Dia ini megang hukum agama dia. 316 misfot. Oke. Iya kan? Nah, termasuk misfotnya juga untuk berdoa dan berkiblat ke Bait El, Bang. Bang? Terus Bang. Ya itu. Ya itu tadi Bang. Kalau dia memang dia rabi Yahudi, dia itu pasti berdoa ke arah Bait El karena tertulis di Mazmur 5 nomor 7. Iya, jadi waktu Yesus di Taman Getsemani, dia sujud ke arah Bait El, Bang. Kalau di Alkitab tidak tertulis di Bait El, Bang, dia hanya bersujud berdoa. La haula wala quwata illa billah. Bang, kan kita pakai rasio nih. Kan Yehosua, dia rabi Yahudi. Semua ya rabi Yahudi dan semua orang Yahudi sekarang itu kalau doa ke arah Bait El, Bang. Abang nggak percaya? Abang nggak percaya? Ya karena belum kelihatan data tertulis gitu Bang. Baik. Ini gitu. Bang. Ini Bang. Abang Google aja, ini gampang banget loh. Yahudi berdoa. Abang Google aja Yahudi berdoa. Habis itu buka gambar Bang. Mereka akan berdoa. Abang akan lihat mereka ini berdoa. Itu maksudnya Yahudi berdoa di ayat mana tuh Bang ya kita? Yahudi berdoa ada ayat apa? Buku gitu. Bukan, ini fakta yang sekarang Bang. Yahudi itu berdoa ke arah dinding ratapan Bang. Abang tahu dinding ratapannya? Mereka udah nggak punya Bait El. Ini kiblat mereka. Mereka dimanapun. Ini bukan di Bait El mereka. Dimanapun mereka berdoa ke arah dinding ratapan itu. Nah nih, dimanapun mereka berdoa ke arah dinding ratapan itu. Ini faktanya sekarang. Abang kalau cari sinagoge, ini yang mereka lakukan. Tapi fakta ini tertulis nggak di Alkitab Bang? Di Injil? Ayatnya ada nggak? Ya itu tadi, perintah untuk berdoa ke arah baitmu, itu ada di Mazmur 5 nomor 7. Ya udah tuh kalau yang Mazmur ini saya kaji sama penatua Bang. Soalnya yang Abang bilang tadi tidak tertulis di Alkitab gitu. Nanti yang di Mazmur ini saya kaji sama penatua. Iya, oke, baik. Ya minimal Abang nambah ilmu lah. Dan Abang bisa verifikasi data saya atau narasi saya. Iya. Abang bisa datengin saya, wah tipu kamu. Kapan aja kalau abang bisa. Nggak, kapan aja kalau memang narasi saya lemah atau nggak ada buktinya, Abang bisa datengin saya kapan aja. Nah, tapi maksud saya, Yahudi itu punya kiblat, punya Bait El. Islam punya kiblat, punya Bait El. Abang kemana? Kiblatnya? Ya kalau Abang tanya itu, ya kita berdoa ya
ke atas gitu bang. Alasan sumber gitu. Sama kayak penyembah Zeus dong bang. Ya tundukkan kepala gitu. Iya, orang-orang Artinya- pagan itu kalau berdoa atau ibadah nggak ada arahnya bang. Ya gimana ya bang? Yang penting isi doa kita tuh isinya. Kalau nggak ada isinya kan sama aja. Percuma kita mau mau izin ya bang. Kita mau harus pakai aturan tapi tidak ada isinya sama aja gitu. Iya betul, setuju. Yang penting isi doa kita itu gitu, isi ibadat kita itu. Setuju. Itu yang kalau kita di SJ poinnya itu bang. Mau izin gitu loh bang. Iya setuju, sama kayak penyembah. Kalau yang ada yang nyembah Mitra, ada yang nyembah Zeus, ada yang nyembah Horus. Itu semua mereka ya begitu menyembah roh Tuhan yang pernah turun dan segala macam. Tapi saya cuma ngasih tahu abang, Abrahamik atau ajaran dari Abraham, dari Ishak alaihissalam ke Ismail alaihissalam dan seterusnya itu punya Bait El, punya kiblat. Sampai orang Yahudi pun arah kiblatnya udah dihancurkan, mereka tetap berdoa ke arah sana. Kenapa? Karena bukan bangunannya yang disucikan, tapi tanahnya, tanah suci. Makanya kami menyebut Mekah itu tanah suci. Sama seperti orang Yahudi. Itu tanah suci, gedungnya dihancurkan pun sama mungkin sama Muslim. Kalau Ka'bah hancur, kami akan tetap mengarah ke sana karena tanahnya yang suci, bukan bangunannya. Itu ajaran Abrahamik. Makanya saya tanya sama abang Abrahamiknya di sebelah mananya gitu. Nggak bisa ya. Oke, kita cari topik lain yang lain aja. Nanti saya aja yang abang tanya tuh Abrahamik tadi bang. Siap. Kan edukasi juga gitu kan. Nggak, lalu kenapa belum terima Nabi Muhammad bang? Ya kalau abang pertanyakan itu kenapa nggak terima Nabi Muhammad, gimana ya bang mau saya jawab ya? Karena Yesus kan bilang juga kalau nggak gue jalan, kalau gue nggak ini, nggak datang penolong yang lain. Berarti nanti ada penolong lain. Itu kira-kira siapa? Karena tidak tertulis bang di Alkitab penolong lain itu siapa gitu kan kita nggak meyakini gitu loh bang. Kalau tertulis penolong yang lain adalah Nabi Muhammad, penolong lain adalah ini, baru kita kan istilah sesuai bang. Kalau di Bible ditulis nanti penolongnya Nabi Muhammad, nggak ada orang yang ngikutin Yesus lagi bang. Ya itu cuma jadi satu agama di dunia ini. Benar. Kita di SJ sesuai teks apa yang ditulis di Alkitab itu yang kita lakukan bang. Kalau ada penambahan itu berarti udah doktrin. Oke, kalau abang mau ikutin tekstual, abang tahu nggak Bible abang ditulis di abad berapa? Itu Petrus yang mengumpulkan itu hasil tulisan 11 murid di Yunani. Setelah itu klaim bang. Ya. Itu klaim. Klaim maksudnya. Itu bukan fakta. Jadi? Oke, saya tunjukin ya. Ini. Kalau saya lihat, ini dari kekatolikannya. Who wrote the gospel and when? Siapa yang menulis gospel atau Injil ya? And when dan kapan? Di sini dibilang Mark. Saya translate ini ya. Pengarang Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Matthew. Saya translate lagi.
Pengarang Injil yang diberi nama Matius juga tidak pasti. Habis itu di Luke. Keaslian Injil yang diberi nama Lukas juga tidak pasti. Ini terakhir nih, John atau Yohanes. Keaslian Injil yang diberi nama Yohanes masih menjadi misteri. Dan kalau berarti ini penulisnya nggak jelas ya siapa ya? Berarti nggak pasti lah ya, nggak pasti Markus, Matius, Lukas, dan John. Tapi kalau saya Google, saya cari tahu oldest New Testament manuskrip Perjanjian Baru tertua. Ini di sini dibilang Codex Sinaiticus, 4th century Greek manuskrip. Sinaiticus, saya penasaran nih. Sinaiticus itu apa sih? Rupanya ada Codex Sinaiticus. Di Codex Sinaiticus saya sendiri, ini dari British Library, Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University Library. Di sini about kodexnya, kita lihat. Saya translate ini ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap paling awal dari Perjanjian Baru Kristen. Jadi yang paling awal tuh artinya apa tuh? Paling awal berarti nggak ada yang lebih di belakang ini ya, nggak ada yang lebih tua daripada ini ya. Paling awal ditulis di pertengahan abad keempat. Berarti Bible abang itu yang tertua, yang ada buktinya. Bang, bukan sebelum konsili. Kalau mau kontekstual ya. Ya betul. Kalau itu betul. Kan imam-imam besar itu kan pas dikonspirasi mereka sudah punya kitab sendiri tuh bang, punya Taurat sendiri. Imam-imam besar yang tidak menyukai ajaran Yesus itu, dan mereka punya umat, punya pengikut. Di situ masih ajaran gitu. Makanya dia iri dengan Yesus. Itu sebelum konspirasi pun masih Yesus umur 10 tahun. Dia datang ke bait suci itu. Imam-imam itu lagi beribadat. Bukan. Ini saya ngomongin 400 tahun kemudian, kitab abang baru ada. Tadi kita bacakan 4th century, artinya abad keempat. Sementara Yehosua kan lahir -4, meninggal digantung -29 tahun Masehi. Betul nggak? 33. Nggak 33 dong. Nggak 33 dong. Dia lahir 4 tahun sebelum Masehi, Bang. Dia kan tahun 33 wafatnya, Bang. Enggak, tahun 29, Bang. Kan umurnya 33. 33,5 tahun. 33,5. Dia lahir itu 4 tahun sebelum Masehi, Bang. Waduh, abang kayaknya masih bingung nih. Terus. Dia lahir 4 tahun sebelum Masehi, Bang. Karena waktu dia lahir, masih ada The Great Herald. Herald itu siapa ya? Raja Herodes kan? Dia lahir pada pemerintahan Raja Herodes. Nah, Raja Herodes itu, Bang, matinya bulan Juni-Juli 4 abad sebelum Masehi. Paham nggak, Bang? Dia wafat. Paham nggak? Yesus dulu wafat, baru dia wafat kan? Bukan, itu kan ada, kan ada 2 Herodes, Bang. 2 Herodes? Ada 2 Herodes. Baru tahu saya, Bang. Ada 2 Herodes. Berarti 2 Romawi berarti. Ada 2 Romawi berarti. Kalau ada 2 Ada 2 Herodes. Ada 2 Herodes. Berarti negara Romawi ada 2 dong. Bukan. Nanti begitu yang menggantung di zaman Yesus digantung itu anaknya The Great Herodes, namanya Herodes juga. Paham nggak, Bang? Pengganti bapaknya gitu. Iya. Jadi ada 2, Bang. Namanya
The Great Herodes. Itu lahirnya 73 tahun sebelum Masehi, meninggalnya 4 tahun sebelum Masehi. Anaknya nerusin itu sampai Yesus digantung. Abang paham gak? Setahu kita ya Herodes, gubernurnya Pontius Pilatus, tidak ada anaknya Herodes atau apa gitu. Iya, namanya namanya anaknya Herodes juga, Bang. Oke. Saya tunjukin ya. Ini dari segi sejarah ya. Ini Herodes, kayak Abang membacanya. King of Judea, Raja Ya, Yudea. Paham memang sudah bilang paham. Nah, dia ini lahirnya 73 tahun sebelum Masehi. Meninggalnya tuh bulan April 4 sebelum Masehi, Bang. Abang paham gak? Jadi Yesus gak mungkin lahir tahun 0. Kalau tahun 0 dia gak ketemu Herodes ini, Bang. Sementara dia mesti ketemu. Betul gak? Paham gak, Bang? Makanya sekarang kalau kita cari Yesus, makanya sekarang kalau kita cari Yesus, lahirnya itu 6 ke 4 sebelum Masehi, Bang, bukan tahun 0. Paham gak, Bang? 4 sebelum Masehi, Bang, bukan tahun 0. Ini Yesus ya? Saya nggak bilang tahun 0, Bang. Pokoknya Yesus lahir itu di masa kepemimpinan berkuasanya Raja Herodes. Raja Herodes ini meninggalnya 4 tahun sebelum Masehi. Jadi Yesus harus lahir sebelum 4 Masehi. Ya. Jadi kalau dibilang dia digantung tahun 33, salah. Umur dia 33 kurang 4, 29. Berarti tahun 29 dia digantung. Nih One Villa 2400 di bawah, paham nggak nih? Apa saya yang terlalu botol menyampaikan nih? Apa gimana nih? Paham. Mudah dicerna. Paham, Masya Allah. Jelas sekali, iya. Kadang-kadang kadang-kadang kalau banyak yang nggak paham berarti saya yang terlalu bodoh, saya nggak bisa menjelaskan gitu. Habis itu tadi kita lagi ngomongin apa sih? Kok tiba-tiba ke ulang tahun Yesus? Paham-pahaman cuman pura-pura nggak paham. Oh tuh. Tapi kalau nggak fokus, berat Ustadz. Siap, saya bukan Ustadz, saya ubaru. Bukan ulama. Gimana Bang G Drummer? Oh ya Bang. Ya gimana, tadi kita ngomongin apa Bang sampai ulang tahun Yesus? Oh ini kitabnya 400 tahun kemudian. Tentang di masa kepemimpinan Herodes. Iya. Kan kita udah tahu nih, secara fakta Yesus itu lahir 4 tahun sebelum Masehi dan dia digantung 29 tahun setelah Masehi, betul nggak? Nah, habis itu kita udah telisik juga Bible Abang, manuskrip New Testament tertuanya itu ada di abad 4 setelah konsili. Berarti ada 400 tahun jeda antara Yehosua diangkat sama kitabnya. Betul nggak? Itu gimana Bang bisa mengimani kitab yang kayak gitu Bang? Itu karena jujur ya Bang ya, itu sama aja saya mengimani Al-Quran yang keluar di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Sementara Rasulullah ada di Arab, berbahasa Arab. Nah Abang mengimani Bible yang 400 tahun setelahnya berbahasa yang berbeda dengan Yehosua sendiri. Gimana tuh Bang caranya Bang? Cara gimana ya Bang maksudnya? Bukan kan kita udah cari tahu nih. Yehosua lahir di 4 tahun sebelum Masehi.
diangkat 29 tahun setelah Masehi. Habis itu New Testament manuskrip tertua abang ada di abad 4 dengan bahasa Yunani, Greek Koine. Itu sama aja saya mengimani Al-Quran Tapi sebutan yang bahasa keluar Yunani di itu abad bahasa 11. Aramaik loh bang, bahasa Ibrani Aramaik, bukan bahasa Yunani. Nah, Bible abang bahasa Yunani. Awalnya bahasa Aramaik Ibrani bang. Yang diajarkan Yesus itu bahasa Ibrani dan Aramaik. Itu di mana tertulis tuh bang? Ada teks original, ada bang, ada penerjemah yang sudah percayain ada bang. Iya, di mana itu kita bisa mengimani itu bang? Mengimani apanya bang? Bahasa Ibrani Ada, tadi. karena dari fakta sejarahnya nggak ada bang. Ya buktinya ada bang. Kemarin di Komal juga kita di Komal apa? Aramaik Bible ya? Bukan tulisan, bukan Bible bang, bukan Aramaik Bible, tapi New ajaran Testament. itu, ajaran Yesus Masiah itu bang udah tertulis di dalam bahasa Ibrani, Aramaik gitu. Itu teks original, makanya di LA itu ada yang distorsi, ada yang disisip-sisipkan gitu loh bang. Pesita itu abad 6 loh bang. Ya Pesita, salah satu Pesita. Iya, Pesita itu abad 6 loh bang. Ya salah satu penerjemah Pesita, salah satunya dia. Ada Iya, Indonesia, itu abad 6 justru, itu 600 tahun setelahnya. Bang. Ya, Iya, Pesita itu ada di abad 6 bang. ya benar. Baru tahu saya. Abad Ini, oke. Soalnya kemarin mereka serangan semua, Aldo ya? tapi nggak tahu ya. Sama Aldo bang. Bukan, ya Aldo juga ada, tapi ada satu lagi rekan. Ibu Rita juga. Aldo itu kalau ngobrol sama saya tuh dia translatannya kacau itu bang. Ibu Rita juga. Kacau itu, dia kacau itu. Dia hancur itu. Nggak, tapi ini kalau abang memang mau bilang apa namanya Pesita itu abad ke berapa tadi abang bilang? Abang yang bilang abad ke-6. Iya, ya abang bilang kan sebelum itu kan. Nah, ini di sini bang. Kalau saya cari ya, oldest copy of Peshitta. The oldest surviving manuscript of the Peshitta is fragment contained Lukas, namanya dating abad 5, abad 6 bang. Nih. Jadi Peshitta itu nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3 bang. Gimana nih bang? Gimana bang? Iya, Peshitta tertuanya itu ada di abad 5, abad 6 abangku. Kesimpulannya adalah Injil Yesus Masiah itu bersifat oral. Jadi dihafal, nggak pernah Yesus Masiah memerintahkan untuk ditulis. Oral, hafalan. Jadi apapun yang lu temukan sekarang ini, ya hilang kemurniannya. Itu aja sih kesimpulannya. Betul apa betul itu Pak Jibril? Pasti.
Enggak, tapi susah sih kalau iman abang nggak jelas juga bang. Ya iman kita kalau bilang abang nggak jelas ya itu hak abang gitu bang. Jadi yang jelas iman kita menunggu kedatangan yang kedua kali, yang tidak lama lagi. Bang. Itu aja poinnya itu di situ aja bang. Finalnya nanti di situ. Finalnya kan di situ. Oke. Finalnya nanti. Ini terakhir deh, terakhir ngobrol sama saya sedikit aja bang. Abang paham nggak konsep belief atau percaya atau iman bang? Abang tahu nggak konsep itu sebenarnya gimana? Menurut abang gimana? Menurut saya percaya itu kita harus nggak lihat, kita harus nggak tahu, kita harus nggak bisa kita indrakan. Contoh ya bang ya, saya contohkan. Bang Drummer, saya kasih tahu, Bang Drummer di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya atau abang tahu bang? Ya kalau ucapan abang ya hanya tahu aja dari ucapan abang sendiri. Berarti abang percaya. Betul nggak? Betul nggak? Tahu karena abang yang ngomong. Abang belum tahu dong, kan belum bisa abang indrakan 2 triliun ya. Ya kan abang yang ngomong. Berarti kan saya tahu karena abang ngomong. Berarti abang percaya dong. Belum percaya lah karena saya kan belum saya buktikan. Ya belum percaya karena abang belum buktikan. Oh iya itu terbalik. Mestinya kayak contoh nih Bang Drummer bilang saya ganteng. Saya percaya abang ganteng. Meskipun tanpa melihat. Itu namanya percaya bang. Saya percaya sama omongan abang. Saya percaya sama statement abang. Sama seperti yang saya barusan bilang. Bang saya punya 2 triliun di rekening. Abang percaya atau tahu itu? Tahu. Kok tahu sih? Abang tahu dari mana? Kan abang baru percaya sama statement saya, bukan tahu sama statement saya. Tahu. Kalau saya tahu karena Anda yang berbicara. Abang langsung percaya sama saya? Belum percaya karena saya belum lihat rekening tadi. Oke, jadi abang tahu. Langsung tahu ya? Ya karena abang yang ngomong, ya saya tahu. Paham nggak sampai situ? Paham. Tapi ini yang mau saya luruskan. Kalau abang bilang abang ganteng nih, itu saya percaya abang ganteng tanpa melihat. Tapi begitu kita ketemu bang, detik saya ketemu sama abang, itu saya udah tahu abang ganteng, bukan percaya. Ya itu hak abang. Kalau di konteks itu ya masalah paham nggak bang? Begitu detik saya ketemu abang, saya ngelihat abang ganteng, baru saya tahu abang ganteng. Saya nggak percaya abang ganteng. Paham nggak bedanya konsep percaya sama tahu bang? Ya sama kayak tadi kan abang bilang sama saya, abang ada rekening 2 triliun. Saya nggak percaya. Tapi saya tahu karena abang ngomong. Paham sampai situ? Berarti pengetahuan abang salah, bener nggak? Saya percaya kalau saya melihat. Berarti pengetahuan abang salah, betul nggak? Maksudnya pengetahuan gimana? Iya kalau sampai di rekening saya nggak ada 2 triliun, pengetahuan abang salah dong. Ya berarti Anda bohong. Iya betul. Tapi abang berarti pengetahuan abang salah ya? Pengetahuan apa? Yang abang tahu saya ada 2 triliun? Itu kan berdasarkan Anda yang ngomong. Makanya itu namanya kan percaya bang. Karena berdasarkan statement saya. Saya positive thinking. Waduh. Bukan percaya. Positive thinking. Enggak, kita nggak ngomongin positive thinking sama kan negative thinking. Anda mengatakan saya ada rekening. Kita nggak ngomongin positive thinking. Ini bahasa filsafat loh ini. Ngerti saya bahasa filsafat bang. Saya sekolah filsafat juga sih. Mantap. Ngerti sih kamu. Oke, kita ini deh. Kata percaya itu menurut definisi apa bang? Meyakini. Berarti abang yakin dengan omongan saya, betul nggak? Belum tentu kalau belum ada buktinya. Iya berarti abang either percaya atau nggak percaya dong? Belum tahu dong. Ya kalau Anda mengatakan tadi, Anda mengatakan ada rekening 2 triliun kepada saya. Ibaratnya kan kita ini teman. Artinya saya tahu, tapi saya tidak percaya karena saya tidak melihat. Kalau abang tunjukkan saya melihat, baru saya percaya. Paham sampai situ? Oh jadi percaya itu harus dilihat bang? Lah kebalik dia nih. Itu makanya mau kita lurusin nih. Berarti percaya itu mesti dilihat bang? Mesti dilihat dalam konteks ini, dalam konteks yang kalau abang bilang abang ganteng,
Abis itu saya setuju. Saya yakin abang ganteng karena abang bilang. Itu namanya apa bang? Tanpa melihat loh. Saya meyakini, abang udah bilang nih abang ganteng. Abis itu saya meyakini, oh iya gue percaya sama omongan lo ganteng. Itu namanya apa bang? Percaya. Nah, tadi abang bilang tahu. Ya kan beda dari tanggapan aku. Gimana sih? Enggak, abang ketuker antara percaya sama tahu. Ya beda loh percaya sama tahu. Gimana sih? Iya beda, memang setuju benar beda. Tapi abang kebalik. Kalau konteks yang abang katakan tadi tentang duit abang 2 triliun abang bilang di rekening. Itu konteksnya kan di konteks di situ. Saya tahu karena Anda yang berkata teman. Enggak bang, itu Tapi namanya saya percaya. Kalau tahu, saya tunjukin rekening saya dulu, baru abang tahu. Nah lain lagi konteksnya. Kalau abang langsung tunjukin, nggak berbicara, baru saya yakin. Ini kan abang ngomong doang tadi. Iya, kalau saya ngomong doang, kalau saya kasih tahu ngomong doang, berarti abang percaya dong. Kalau saya tunjukin rekeningnya, baru abang tahu. Setuju nggak di situ? Iya tadi kan awal abang mengatakan kepada saya, BJ saya ada rekening 2 triliun. Nah, abang percaya apa tahu? Tahu, karena kamu yang ngomong. Lah, kok ketawa? Bang Endi, ini gimana nih? Gini loh. Dia ketuker antara percaya sama tahu. Saya coba tanya. Kamu yang ngomong. Saya dulu taruh Bang Jibril. Katakan kepada Taruh Bang. saya tahu. Coba saya yang ditanya Bang Jibril. Coba saya yang ditanya. Bang Andi, saya bilang saya di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya apa tahu? Percaya, saya belum tahu realnya kalau saya belum lihat. Oke, habis itu saya tunjukin bang. Apa namanya tanda-tandanya. Rumah saya mewah, habis itu liburan saya jauh, barang-barang saya mahal. Kira-kira abang percaya atau tahu bang? Percaya, tapi saya belum tahu realnya. Mantap. Terus saya bawa nih, saya gandeng abang ke bank saya. Saya tunjukin nih, bang nih di rekening gue 2 triliun. Itu abang percaya atau tahu bang? Percaya bang udah tahu karena realnya udah kelihatan. Nah betul, yang terakhir itu betul. Karena saya tahu. Gimana sih? Tadi abang saya baru kasih tahu, dia tahu gimana? Lah, itu kan masih kamu yang ngomong. Kan tadi saya awalnya dari awal nih. Saya ulang nih. Bang Drummer, di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya apa tahu bang? Tahu, karena kamu cuma ngomong. Beda dong, abang belum lihat kan? Kenapa kalau Bang Jibril nanya saya cepet ya selesai ya? Saya nggak percaya karena belum lihat. Saya hanya tahu dari omongan kamu. Iya udah, berarti abang nggak percaya ya? Ya nggak percaya lah, orang belum lihat. Oke. Kalau kamu cuma ngomong doang. Oke, abang nggak percaya. Abis itu saya tunjukin ininya bang. Saya tunjukin apa namanya ciri-cirinya. Rumah saya besar. Habis itu liburan saya jauh, barang-barang saya mahal. Abang di situ percaya apa nggak percaya? Belum percaya karena belum lihat. Gak percaya. Abis itu saya bawa abang ke bank saya bang. Saya tunjukin di rekening saya bener ada 2 triliun bang. Banknya juga bilang iya bener Pak Jibril ini ada 2 triliun di kita. Abang percaya apa tahu bang? Baru saya percaya. Buat apa bang? Abang percaya? Ya karena abang sudah udah lihat. tahu. Karena sudah lihat. Di step terakhir yang ketiga yang kamu ngomong, saya udah lihat, baru saya percaya. Nah, kalau step yang pertama kamu ngomong, saya nggak percaya orang kamu baru ngomong. Di sini berarti kan saya tahu. Nah, di situ nilai iman. Udah selesai. Bang, abang paham nggak? Di situ nilai iman bang, di situ nilai percaya bang. Detik abang lihat rekening saya nggak perlu abang percaya. Karena abang udah tahu. Masuk nggak bang? Nilai percaya abang, nilai iman abang, detik saya tunjukin rekening saya, itu udah gak ada nilainya bang. Katanya belajar filsafat. Sama seperti abang bilang, abang ganteng. Saya percaya sama abang. Abang menghargai gak iman saya, percaya atas omongan abang? Ada harganya, ada nilainya, saya percaya. Tapi detik saya ngelihat abang ganteng, saya nggak perlu percaya lagi bang. Saya udah tahu. Ternyata kalau saya nggak ganteng, berarti kepercayaan saya salah. Ya udah, selesai. Jadi nilai percaya itu
Kan Itu iman, Bang. Step ketiga kan belum tentu juga. Step ketiganya kan belum tentu juga. Maksudnya? Seperti yang kamu bilang tadi, step ketiga ternyata kamu tunjukin ke bank ada, ya kan, 2 triliun tadi. Apa bilang nggak ada? Berarti kan saya nggak percaya jadinya. Betul. Ya udah selesai. Betul. Nah, di Kenapa sini harus Bang masalahnya, Bang. dibolak-balik? Kenapa harus dipaksakan pemikiran kita harus ada? Nah itu kan nilai percaya, Bang. Nilai Maksudnya iman yang di kamu situ bilang kan. analogi kamu tadi masalah duit tadi di bank sampai ada step ketiga yaitu sampai di bank kan gitu ada. Itu kan memaksa pemikiran kamu ada. Bank itu tunjukin. Tapi kalau nggak ada, berarti kan saya nggak percaya. Harus ada tapinya gitu loh. Jangan memaksakan pemikiran kita. Nah, harus enggak itu ada. tadi Abang tahu nggak kenapa saya angkat isu ini? Karena Abang udah mentokin ke ya udah kita tunggu aja nanti Nabi Isa turun. Betul nggak? Ya itu finalnya. Nah, di situ maksud saya. Detik Nabi Isa turun dan tiba-tiba dia bilang, "Aku bukan Tuhan. Ikutilah Bapakku." Rupanya dia Muslim. Itu kira-kira iman kita ada nilainya nggak, Bang? Udah nggak ada lagi iman kita. Betul nggak? Betul. Iya, yang kita diskusikan ini sebelum kejadian itu ada, gitu loh. Paham nggak, Bang? Udah telat, betul. Udah telat. Kalau udah kiamat, Bang, udah telat. Udah nggak ada niatnya, udah nggak ada nilai iman tuh udah nggak ada. Karena kita udah lihat, kita udah tahu. Sama kayak Abang bilang tadi, Abang ganteng. Kalau saya mengimani, tiba-tiba Abang ganteng. Oh bener, berarti saya dihargai iman saya. Bang Jibril, kalau sebaliknya gimana itu nanti? Kalau udah kiamat itu nggak ada perubahan iman lagi, nggak ada perubahan, udah betul stuck di situ udah. Bang Jimmy, Bang Jibril, kalau sebaliknya bagaimana juga? Sebaliknya apa tuh? Ya kamu kan mengatakan tadi ketika Nabi Isa datang mengatakan aku bukan Tuhan, bukan begitu kata kamu barusan? Oh maksudnya kalau tiba-tiba Yesus datang dia bilang dia Tuhan? Saya cuma satu aja saya nanyanya, Bang. Saya cuma nanya satu aja. Iya. Di mana lo bilang lo Tuhan? Hah? Di mana? Lo gampang. Santai Bang, santai. Kenapa hanya baru itu aja aku ngomong? Kok kejang-kejang ngomongnya? Santai. Enggak. Iya, saya cuma nanya satu aja. Tenang, aku ngomong kan tenang. Saya cuma nanya satu aja. Di mana lo ngaku Tuhan? Di mana ngomong aku ngaku tuh gimana nih bahasamu tuh? Iya, di mana dia ngaku dia Tuhan, Bang? Ya kalau dia pada saat itu nanti dia mengakui seperti itu. Dan di dalam Bible juga ada di Yohanes 13. Ya berarti penipu dong. Di Yohanes 13. Yang bawa data itu Tuhan. Kyrios. Astaga, makanya Bang. Nabi itu Isa Kyrios. Yesus itu di situ beda. tulisannya Kyrios Tuhan. Itu kalau bahasa bukan Tuhan. Kyrios itu artinya Tuhan. Bahasa Yunanis Tuhan. Makanya kalau sekolah bahasa Yunaninya Tuhan Theos. Hanya bukan sampai di depan Kyrios. pintu, Bang. Kyrios itu Tuhan juga. Oh berarti yang punya domba juga Kyrios. Tuhan juga. Karena yang punya domba dibilang Kyrios juga. Dapat kusir dia, Bang. Jadi gue turunin. Nggak kena itu barang. Enggak, kalau kalian baca Bible-nya di original teksnya, Yesus nyuruh ngambil domba ke yang punya domba. Yang punya domba di situ dibilang Kyrios juga. Berarti yang punya domba di situ Tuhan. Ayolah, jujurlah. Enggak, tapi pertanyaannya menarik. Bang Drummer, dengar nggak? Begitu ditanya. Kalau saya jawab, kalau Yesus datang nih, dia bilang saya Tuhan. Saya tanya, waktu lu hidup nggak pernah ngomong kayak gitu? Tumben sekarang lu, gitu aja gua. Nggak, berarti nipu dong, Bang. Iya. Lu 33 tahun di bumi nggak ada lu bilang lu Tuhan. Begitu lu balik lu baru bilang lu Tuhan. Debat gua. Jadi gua masuk neraka jalur kejebak. Iya. Debat gua sama dia. Buktikan kalau lu Tuhan. Apa yang lu bisa kah? Kan gitu. Itu analogi nggak bener itu.
Ya udahlah Bang Jibran, selesai lah istirahat, kesian tuh. Iya, jam 2.30 juga. Bang Damar, kalau ditanya, gimana kalau tiba-tiba Yesus turun bilang dia Tuhan? Gue simpel aja pertanyaan gue, di mana lo ngaku Tuhan? Kenapa? Karena di Keluaran 20 nomor 3 sama nomor 2, bapaknya Yesus bilang, akulah Tuhanmu. Di Al-Quran, Toha ayat 14, dikasih tahu, Allah itu Tuhan. Jadi Tuhan ngaku Tuhan, sama Tuhan ngaku Tuhan. Bapaknya Yesus ngaku Tuhan, Allah ngaku Tuhan. Yesus nggak pernah ngaku Tuhan, tiba-tiba nanti nongol di ujung sono bilang Tuhan. Kan ini Tuhan ngerjain namanya, nggak pernah ngaku, tiba-tiba begitu kiamat baru ngaku. Prank. Nggak, jadi dikira ini kali Bang, dikira ini family 100 kali. Tepat sekali, saya nggak pernah bilang saya Tuhan, tapi kamu tebak saya Tuhan. Ini hadiahnya surga, gitu ya? Iya, masih ingat aja Sony Tulung. Enak banget begitu, gara-gara nebak Tuhan jadi masuk surga. Dianya nggak pernah bilang dia Tuhan. Tiba-tiba datang aku Tuhan. Sama aja tiba-tiba orang datang aku presiden. Ternyata presiden taksi. Ya udah nggak ada ya. Enggak, apa bedanya sama berhala-berhala di luar sana Bang? Sama-sama Hindu, Buddha, sama berhala, sama sapi di India. Mereka pernah nggak ngaku mereka Tuhan? Enggak, diakui. Tapi dituhankan. Iya, diakui Tuhan dan dituhankan. Nah, apa bedanya sama Yesus? Nggak pernah ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Karena Allah jelas banget di Al-Quran bilang, semua yang ada di bumi, di dunia ini, kalau kita tuhankan itu berhala. Betul. Nanti di akhir zaman, Tuhan-Tuhan kalian itu tuh dikumpulin sama Allah. Coba lo minta tolong sama mereka, bisa nggak? Nanti masuk semua sama berhala-berhala ke neraka. Dosa yang paling berat tidak bisa diampuni adalah yang menduakan Tuhan. Musyrik. Maha Penal mengikat itu. Penal mengikat itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya. Kita istirahat dulu Bang Arif. Semuanya. Antum semua luar biasa. Jangan lupa dukung Apologet Islam Indonesia. Apabila ingin berpartisipasi, ingin meringankan beban perjuangan kami, ikut berjuang juga, silakan. Anda bisa berdonasi ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.